Shalom dan selamat pagi buat kita. Saya percaya pada hari ini, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan baik-baik. Dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada hari ini. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan ada bersama kita pada hari ini. Nah saudara, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya bawa lagi dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tidak terhingga Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus dan bersyukur karena kami pada hari ini Tuhan mempunyai nafas yang baru, hari yang baru, keluarga yang ada. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami hidup Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dari awal perdagangan hingga akhirnya Tuhan Yesus kebaktian kami pada hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya malaikat-Mu yang akan berkemah di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Baik dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Sekali lagi saudara, haleluya. Nah mari saudara, kita terus naikkan pujian kita di hadapan Yesus. Kita nyatakan lebih dari pemenang, tidak dapat mengalahkan segalanya. Haleluya. Mari kita berikan tangan buat Tuhan kita Yesus. Dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Thank you Lord. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja
Haleluya, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan. Kita merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Mari saudara. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, we worship Lord. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Yes Lord. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan dengan istilah kita. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Ini pujian sembah kami Tuhan. Hanya Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, seterusnya kita akan mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Pada kali ini kita bertemu saudara, saya akan kongsikan mengenai satu topik lagi, yaitu bertumbuh dalam kasih Yesus. Bukan hanya bertumbuh saudara, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam kasih Yesus. Nah saudara, pernahkah Anda berpikir apa hal yang paling penting dalam hidup ini? Saya banyak kali bertanya dalam seminar dan waktu menyampaikan firman Tuhan. Dalam diskusi, saya lebih suka bertanya, apa pandangan orang mengenai hidup di dunia ini? Apa yang lebih penting dalam hidup ini? Saudara, kadang-kadang sebab dalam pembawaan, dalam budaya kita dari kecil kita diajar untuk melihat kepada hidup orang lain. Dan tidak kurangnya dari kecil kita belajar dan kita pergi ke sekolah. Dan banyak orang cerita tentang hidup yang dianggap sebagai suatu kejayaan. Maka untuk sampai ke tempat itu, dan orang akan mengajar kita, mungkin keluarga, ibu bapa kita. Perkara itu sebenarnya memang penting. Tidak boleh kita nafikan perkara itu memang penting, saudara. Salah satu daripada adalah pendidikan, education. Oleh sebab itulah kita dari kecil kita belajar dan sampai ke high school, university, dan selepas itu saudara, apalagi karena hidup ini tidak akan berhenti, akan berdepan dengan permulaan baru. Orang katakan the ending is the new beginning of new things. Saya rasa itu memang benar saudara. Setiap kita yang menjalani proses setelah selesai sesuatu dan dimulai dengan satu lagi permulaan baru, maka tidak akan berhenti, kita akan berdepan dengan berbagai cabaran. Dalam proses semua itu saudara, kadang-kadang kita terfokus kepada apa yang sebenarnya dalam hidup kita yang kita perjuangkan. Nah, perlu kita bertanya saudara, kebanyakan orang memberi
kenyataan ataupun penyata yang benar tentang apa yang penting. Tidak kira itu orang dewasa, tua, muda-mudi, memang tepat. Kebanyakan mereka memberi penyataan yang benar tentang apa yang paling penting dalam hidup. Dan kebanyakan orang mengatakan yang paling penting dalam hidup adalah Tuhan. Dan selepas itu mereka mengatakan yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Tetapi saudara, sebagai manusia, kadang-kadang kita mengeluarkan kenyataan. Tetapi di tengah kita mengeluarkan kenyataan itu, sebenarnya kita juga bukan hanya tahu, saudara. Bukan kita tidak mau, tetapi kita struggle untuk perkara itu. Contohnya, kalau kita pikir Tuhan itu penting, harus di tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau orang itu paling penting dalam hidup kita, yang pertama, yang utama di dalam kehidupan kita, kita utamakannya. Kita ingin bertanya tentang hal itu, saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Jadi kadang-kadang, saudara, perbuatan tidak selari ataupun tidak sesuai dengan pengakuan. Jadi topik pada malam hari ini, saya akan membawa kita mengupas sedikit tentang bertumbuh dan berbuah dalam kasih Yesus. Ini satu topik yang tidak asing dan sedap didengar dan biasa kita dengar di gereja, dalam lagu, dalam nyanyian kita. Seringkali dengar perkara ini, saudara, topik ini. Tetapi dia tidak begitu mudah dilakukan, walaupun dia seringkali kita mendengar, saudara. Tapi dalam firman Tuhan mengatakan, saudara, kalau Anda melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, dikatakan di situ, saudara, paling utama, kasihilah satu sama lain, karena kasih akan menutup banyak dosa. Jadi saudara, jika kita pikir tentang perkara ini, saudara, kasih itu harus utama, paling utama. Dan bagaimana kita dapat mempraktikkannya? Ini satu soalan lagi. Sebab di sini saya beri satu poin. Yang pertama di sini, kasih adalah dasar segala perintah. Setiap perintah Tuhan harus didasari dengan kasih. Jadi kalau itu sebagai dasarnya, saudara, hidup kita perlu belajar bagaimana mengasihi. Dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Yohanes 1:6 yang mengatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dan di sini, sekali lagi cabarannya, saudara, kita diajak untuk hidup dalam kasih. Jadi di mana kita bermula sebenarnya, saudara? Kalau kita berpikir, saudara, sebagai manusia yang kita ini banyak
kelemahan, kalau kita ingat kegagalan kita. Dan sama sekali kita tidak dapat memenuhi tuntutan ini. Apatah lagi kalau kita merenungkan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Tuntutan kasih itu, saudara, kepada kita. Bukan suatu perkara yang mudah dilakukan. Secara jujur, saudara, mengaku saja. Sebagai manusia, kalau kita lihat itu salah satu daripada 10 hukum. Yesus mengatakan dalam Matius 22 ayat 37. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh pikiranmu. Dan bila kita melihat firman Tuhan mengatakan mengasihi Tuhan. Dia bukan begitu saja, saudara, tapi dia katakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran kita. Nah, pertanyaan yang seterusnya, bolehkah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Kasih kita sebagai manusia ini, saudara, kadang-kadang dia bergantung dengan keadaan. Keadaan baik, ya mungkin kasih itu agak memuaskan. Tapi kalau keadaan, situasi berbeza maknanya, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita selesa, kita dilukai, dan kita dicemooh, dan sebagainya, saudara. Maka kasih itu boleh menurun. Dan kadang-kadang kasih ini, saudara, dia seperti tidak aktif lagi. Nah, inilah manusia. Nah, kalau kita ingat dalam perjanjian lama ini, saudara, memang sulit, ya. Sangat sukar untuk kita mengasihi dengan segenap hati, sepenuh jiwa kita. Bila kita bersandar ataupun ini sebagai suatu tuntutan Tuhan menuntut supaya kita mengasihi dengan sepenuh hati. Tapi berita yang baiknya, saudara, dalam perjanjian baru, 1 Yohanes 4:19, dia bukan menuntut, tetapi dia mengasihi kita. Dikatakan kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, bayangkan di sini, saudara, saya rasa karena manusia itu sering gagal. Di dalam perjanjian lama itu, saudara, kalau kita masih di bawah Taurat itu, manusia tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan. Karena dengan kekuatan dirinya sendiri untuk mendekat kepada Tuhan dengan standar yang diletakkan, ya, untuk manusia itu, manusia terus gagal dan terus gagal. Oleh sebab itu Yesus datang. God is love. Tuhan itu kasih. Kasih yang sempurna adalah kasih Yesus. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4:19 ini mengatakan, dia mengasihi terlebih dahulu. Dia tidak tunggu, saudara. Kalau Tuhan tunggu sehingga kita sepenuh hati, sehingga kasih kita sempurna sampai bila pun tidak, saudara.
Karena kita adalah manusia yang sangat lemah. Jadi kekuatan Tuhan, saudara, untuk mengasihi manusia yang tidak mampu mengasihi. Dia harus berikan nyawanya, hidupnya bagi manusia. Itu berita baik untuk kita, saudara. Itu sebab bila kita pikir tentang hidup di bumi ini, saudara, banyak perkara yang tidak menyenangkan kita. Kadang-kadang kita terpikir apa orang cakap, apa orang katakan tentang kita. Dan itu dapat menghambat pertumbuhan kita, iman kita. Tapi hiduplah seperti orang bijak. Jangan dipermainkan lagi oleh si iblis. Kita harus belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia mendekat kepadamu. Sudah pasti, saudara. Tuhan tidak paksa kita. Tapi dia tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya. Tidak pernah ditolaknya, saudara. Tidak kira sejauh manapun kita sudah menyimpang dari jalannya, bila kita kembali ke jalan Tuhan, dia tidak pernah tolak kita. Sebab dia adalah Tuhan yang baik. Dan disitulah kita bermula, saudara. Tuhan menawarkan dirinya. Dia memberikan kasih itu kepada kita, supaya kita bermula dengan kasih. Tetapi itu perlu diperkembangkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang seterusnya? Tindakan daripada kasih itu. Kita melihat di dalam 1 Yohanes 4:8, saudara. Kasih itu mampu melenyapkan ketakutan. Dan ini yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Rupa-rupanya di sini kalau kita memiliki kasih Kristus, saudara, kita tidak hidup dalam ketakutan. Saudara tahu kan, di dunia ini manusia dikejar oleh banyak jenis ketakutan. Tetapi saya tidak kupas itu. Mungkin pada topik yang lain nanti saya akan mengupas tentang apa bentuk ataupun jenis ketakutan yang sering mengganggu, menghantui pikiran manusia. Dalam ayat firman Tuhan ini mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bayangkan di sini. Dan rupa-rupanya orang yang dikejar banyak ketakutan dalam hidupnya, saudara. Kemungkinan ya betul. Mungkin tidak bertumbuh dalam kasih Tuhan. Coba dia katakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Macam mana, saudara? Mana kasih ada sempurna? Seperti saya katakan tadi, kalau tidak sempurna macam mana? Nanti penyakit dan masalah tidak akan lenyap. Sebab kasih kita tidak akan sempurna. Yang sempurna kasihnya adalah kasih Yesus. Itu kasih yang sempurna. Bukan kasihnya. Bukan cinta manusia, saudara. Kasih Yesus itu ada dalam kita. Itu kasih sebenarnya sempurna. Tapi perlu diperkembangkan. Perlu dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Ambil kesempatan. Sebab dia katakan di sini, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kalau orang hidup dalam ketakutan, dia menyembah, dia melakukan perbuatannya terpaksa karena ada sesuatu yang dia takuti. Mungkin dia ikut dalam keadaan takut. Nah, itu sikap orang di bawah hukum Taurat.
Kalau tidak dilakukan, nanti sesuatu akan terjadi. Nah, apakah ada orang Kristen seperti ini, saudara? Itu suatu ketakutan. Orang mungkin taat kepada pengajaran. Karena dia takut ada sesuatu akan terjadi. Yang buruk terjadi kalau dia tidak mentaati pengajaran itu. Nah, itu bukan pengajaran yang benar. Sebenarnya, saudara. Kita perlu menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dia datang bukan mau melawan saudara. Dia datang untuk berteman dengan saudara. Amin. Dan seterusnya saudara, dalam seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau kasih itu suatu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, kita perlu bertumbuh di dalamnya. Dan saudara, saya ingin membawa kita di mana kita harus mempraktikkan kasih Kristus. Memang banyak tempat, tetapi saudara, Tuhan ingin kita mempraktikkannya yang pertama dalam keluarga kita. Saudara tahu, mengapa Tuhan mau supaya kasih ini dipraktikkan di kalangan orang percaya? Sebab Tuhan mau gerejanya, umatnya dikenal oleh orang karena kasih. Ya, Tuhan maukan supaya kasihnya sebagai saksi terbesar. Orang tidak mengukur gereja kita besar, doktrin pengajaran kita bagus, tetapi orang melihat apa yang sebenar dalam gereja itu adalah kasih. Apakah orang akan melihat keadaan gereja kita diukur dengan uang yang banyak, kapet yang bagus, warna yang bagus? Tidak, saudara. Karena dunia ini dahaga akan cinta Kristus. The basic needs of human being adalah untuk mengasihi dan dikasihi. Maka itu saudara, setiap orang yang lahir ke bumi ini sebenarnya saudara, dia perlu punya keluarga. Karena disitulah Tuhan memberkati kepala keluarga itu melalui seorang bapa dalam keluarga itu. Dan anaknya menerima berkat ilahi dari seorang ayah. Ketika terjalin kasih Tuhan, kesatuan di dalam sebuah keluarga, dunia melihat itu. Itu adalah kasih Kristus. Itu yang dikatakan. Tuhan mau supaya yang terbesar di dalam itu bukan harta kekayaan. Saudara, bukan uang ringgit yang banyak. Walaupun memiliki itu tidak salah. Kalau ada saudara itu diperbanyakkan, Tuhan bukan anti kekayaan. Tidak, saudara. Tapi dia mau dari segalanya, saudara, kasihnya perlu diutamakan di sana. Dalam sebuah keluarga. Supaya keluarga kita dikenal bukan karena banyak duit, bukan karena banyak uang, bukan karena pandai, pendidikan tinggi, degree banyak. Dunia tidak kisah, saudara. Sejauh mana engkau pandai, pintar, degree. People don't care how much you know. Tetapi sejauh mana Anda peduli. Nah, kadang-kadang saudara, input kita, sumbangan kita,
sebagai ketua keluarga tidak nampak dalam keluarga itu, tetapi menyumbang di luar. Itu masalahnya. Saya rasa keluarga, our immediate family, berhak mendapat keutamaan yang harus menjadi priority cinta kita kepada mereka. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Lihat, ketika kita dalam keadaan yang sekarang ini di Malaysia, itu PKP. Bila kita di Korinti, sebenarnya kita harus tinggal di rumah kita bersama dengan keluarga. Kecuali kumpulan ataupun orang-orang tertentu atas sebab-sebab tertentu yang tinggal di hotel. Sebenarnya kita perlu bersama dengan keluarga. Bukan tinggal di pejabat, bukan tinggal dengan bos kita, bukan tinggal dengan orang lain, tapi tinggal bersama dengan keluarga. Lihat di sini, saudara. Bumi goncang dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita tidak dapat mengelak untuk bersama dengan keluarga kita. Dalam keadaan senang dan susah, kita tetap ada keluarga. Tidak kira Anda sibuk bekerja di pejabat, apapun bentuk keluarga Anda, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda katakan, Anda perlukan kasih sayang daripada Tuhan. Dan keluarga Anda memerlukan kasih sayang. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada keluarga kita, anggota keluarga kita adalah melalui kita sebagai kepala keluarga, ketua keluarga itu. Tidak ada orang lain, saudara. Sibuk macam manapun kita, akhirnya, at the end of the day, kita balik ke rumah. Rumah siapa? Keluarga kita. Maka itu mereka perlu mendapat tempat yang pertama dalam hati kita untuk kita mempraktikkan kasih dalam hidup ini. Dan saudara, mari kita lihat di sini firman Tuhan dalam Matius 25:35 mengatakan, karena aku lapar dan kamu memberiku makanan. Aku dahaga dan kamu memberi aku minuman. Aku orang asing dan kamu menerimaku masuk ke rumahmu. Itu sebab saya katakan dari awal tadi, kasih ataupun cinta ini, saudara, mudah kita ucapkan, tetapi tidak semudahnya dipraktikkan. Dan untuk mengasihi tanpa mementingkan diri, ini cabaran yang sangat besar bagi hidup kita sebagai manusia, saudara. Jadi kita perlu belajar. Yang penting, saudara, kita perlu belajar bagaimana mengasihi. Karena mengasihi ini, saudara, bukan hanya katakan saya mencintai kamu. Itu saja, bukan dengan kata-kata saja, tapi ada tindakan dari kasih ini, saudara. Ya, jadi waktu tindakan ini terjadi, saudara, dia ada impact-nya. Orang akan ingat. Dan saudara, bukan juga kita mau melakukan supaya orang mengingati kita. Tapi sebagai gaya hidup orang percaya, apa motivasi kita dalam segala apa yang kita lakukan? Contohnya kalau kita adalah attached menjadi anggota gereja di sebuah gereja lokal. Kalau Anda melayani dalam praise and worship, sekolah minggu dan sebagainya, saudara, tanya sendiri. What motivates you?
Apa yang merupakan menjadi motivasi Anda dalam pelayanan? Adakah itu oleh karena jadwal ataupun terpaksa karena disuruh orang? Saudara, dia tidak akan lama. Dia mungkin akan berhenti bila berdepan dengan masalah. Sebab motivasinya tidak benar. Kalau motivasinya benar, saudara, kasih Tuhan yang menjadi motivasi kita, dimanapun kita pergi, dia akan berfungsi. Because love, that love drives you. Cinta kasih Tuhan itu yang memandu hidup kita. Kemanapun kita pergi, tidak kira apa keadaan, kalau itu motivasinya kasih saudara, dia akan berjalan terus. Kalau pelayanan itu bergantung kepada sumber orang lain, pelayanan itu dimulakan oleh karena ada sumbernya, ada sumber keuangannya. Itu dasarnya saudara. Saya katakan saat sumber itu berhenti, pelayanan itu akan berhenti. Tetapi kalau itu adalah kasih daripada Tuhan, saudara, kita tidak akan berhenti. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang kita. Saya tidak perlu sebut nama, saudara. Dan saya sangat terdorong melihat ada gereja yang dimulakan dari kosong. Dan orang itu dia tidak terima sumber dari luar. Oleh karena dia melihat hidup yang lamanya dulu tidak berarti lagi. Banding ataupun kehidupan dia sebelum dia kenal Tuhan. Dia sangat terdorong untuk memulakan gereja. Dia mulakan gereja itu. Semasa itu saya pergi melawat gerejanya. Saya tanya siapa yang sponsor gerejanya. Dan jemaat yang tidak menentu. Keluar masuk saudara dan tidak mencukupi. Untuk bayar sewa gereja. Bil elektrik dan sebagainya. Tapi oleh karena motivasinya benar. Kasih Kristus. Orang dari luar lihat itu satu beban yang berat. Tetapi dia dengan istrinya mengatakan, kami suka melakukannya. We love to do it. Walaupun itu susah, malam pergi jalan menginjil. House group. Kalau tak cukup, tanam sayur. Jual sayur, uangnya pakai bayar sewa gereja. Sampai hari ini, saya kira-kira dekat 20 tahun sudah. Masih berjalan, saudara. Nah, kalau buat bisnis, cari untung, saudara. Cari banyak uang. Saya pikir bisnis macam ini lama sudah tutup kedai. Tetapi ini, saudara, jiwanya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Sukacita melakukannya itu menjadi lebih daripada berkat yang kita pikirkan. Haleluya. Jadi saudara, untuk kali ini, yang terakhir ini saudara, kalau kasih merupakan dasar segala perintah yang Tuhan memberi kepada kita, kita perlu melihat apa motivasi setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita mesti pikirkan itu. Di dalam keluarga kita. Bukan hanya sebagai breadwinner saja. Saudara. Praktikkan itu dalam keluarga kita.
Bila kita bercakap, menyampaikan firman Tuhan, kita penuh yakin. Sebab kita bukan cakap tak serupa bikin. Itulah sebab kita ada keluarga. Dari keluarga, saudara, keluarga itulah yang pergi ke gereja. Jadi kalau keluarga tidak sehat, maka gereja itu pun jadi tidak sehat. Sebab dari mana mereka ini? Dari keluarga yang tidak sehat. Maka itu privasi dan hubungan dan perbualan, tindakan, apa yang dilakukan itu, saudara, privasi di keluarga itu, saudara, tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh disembunyikan, saudara. Tidak sedikit. Mungkin tidak banyak orang tahu, tapi ada orang yang tahu. Dan seterusnya, saudara, bila kita mempraktikkan ini di dalam keluarga kita, selepas itu kita pergi ke gereja. With one spirit. Kesatuan. Dan selepas itu, saudara, kita mau kembangkan lagi kemah kita. Barulah kita terlibat dalam misi dan penginjilan, menjangkau keluar. Itu satu perkara perlu dipertimbangkan dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau kasih dalam keluarga merupakan saksi terbesar, saudara, satu lagi pertanyaan. Adakah Anda dan saya berpuas hati dengan masa yang kita luangkan bersama keluarga? Saudara tahu, hadiah terbesar hari jadi bukan bunga ros, tetapi hubungan, ambil peduli, semua aspek kehidupan. Ya, kita bukan everything to them, tetapi kita ambil tahu, ambil peduli. Maknanya, saudara, karena kasih. Ingat, yang terpenting dalam pelayanan bukan skill, bukan semangat yang tinggi, bukan uang yang banyak, bukan pengetahuan teologi yang besar, sehingga orang tidak paham. Bukan, saudara. Tetapi kasih yang lebih besar daripada itu. Apa gunanya, saudara? Punya pengetahuan yang banyak, sangat mendalam, tetapi kita tidak memiliki kasih. Dan karunia itu sangat penting dalam pelayanan. Tetapi itu tanpa kasih itu pun kosong. Firman Tuhan mengatakan, kalau tidak ada kasih, walau kau punya pemberian itu besar, sehingga engkau sanggup membakar dirimu, tapi Tuhan katakan itu kosong. Maka itu marilah kita terus bertumbuh dalam kasih yang Tuhan telah memberi kepada kita. Dengan itu, saudara, untuk kali ini saya ingin tutup dalam doa. Ingat, saudara, apa yang lebih penting adalah kasih dalam hidup kita. Sebab Tuhan adalah kasih. Maka Anda perlu belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Ada satu lagu, saudara, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi adakah kita pernah belajar bagaimana mencintai Yesus? Kalau menurut firman Tuhan tadi, saudara, dia katakan apa? Di dalam Matius. Ini mengajar kita kasih yang praktikal. Karena aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, kalau hanya nyanyi saja, aku mau cinta Yesus, semua orang dapat nyanyi. Dapat nyanyi. Aku dahaga, kamu memberi aku minuman. Itu adalah pelayanan. Saudara, kesibukan pada hari ini
menjadi musuh hubungan. Nah, karena kesibukan kita tidak ada masa untuk orang yang dekat dengan kita. Dan kita tidak ada masa untuk mengasihi Kristus secara praktikal. Kita hanya berada 1 minggu, mungkin 2 jam di gereja, itu saja. Pikir-pikirlah, saudara, selagi masih ada kesempatan ini untuk Anda menolong orang. Dengan menolong orang, pertolongan inilah caranya Anda mengasihi Kristus. Dengan pelayanan seperti inilah kasih sejati sebenarnya. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami rindu Tuhan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bertumbuh dan berbuah dalam kasih Kristus. Sekiranya selama ini kami hanya dengan kata-kata dan mengeluarkan kenyataan begitu mudah sekali, tetapi praktikalnya kami kurang melakukannya. Karena kami melayani segala kemauan kami sendiri. Dan sehingga kami tidak cukup meluangkan masa untuk keluarga kami yang terdekat dan gereja kami. Tuhan, bawalah kami dekat kepadamu, mendengar suara-Mu. Supaya kasih-Mu Tuhan dinyatakan di dalam keluarga, di dalam gereja kami pada hari ini. Sebab dunia ingin melihat ini Tuhan. Apa yang tidak ada di luar sana, mereka dapat melihat di dalam keluarga orang Kristen. Apa yang kurang yang tidak ada di dalam dunia ini, di sekitarnya, mereka dapat melihat ada di dalam gereja Tuhan pada hari ini. Tuhan, pulihkan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu di akhir zaman ini untuk tuaian yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Thank you. Haleluya, haleluya. Nah mari saudara, pada masa ini kita akan memberi masa untuk kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita sambil tahu dijalankan baik dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun di gereja ataupun dimanapun Anda berada, saudara, kita terus jalankan tanggung persembahan kita. Nah saudara, sedikit peringatan buat kita, jika kita daripada gereja yang lain bersama kita pada hari ini, nah saudara, kita boleh juga mengumpul persembahan, tapi kita serahkan uang persembahan Anda kepada gereja masing-masing. Oke? Jadi dengan itu saudara, bagi gereja BM Community Luthor, kita boleh memberikan uang persembahan kita melalui online transfer yang telah diberikan kepada kita melalui WhatsApp dan juga pada sekarang ini. Oke? Dipaparkan di dalam screen. Jadi saudara, dengan sambil tetap dijalankan, mari kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Mari kita berikan buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Thank you Lord. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, jadi ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu yang akan diadakan ataupun yang akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada save group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, bersama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian hati kita seperti biasa. Kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja. Jadi saudara, sampai di sini saja kebaktian kita pada hari ini. Saya percaya dan saya imani saudara, kita sama-sama imani bahwa damai sejahtera Tuhan ada bersama Anda. Shalom Tuhan akan menyertai Anda dimanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada. Tetap Tuhan akan menyertai kita. Dan saya percaya darah Yesus yang telah mati pada kayu salib akan menyertai kita dan melindungi kita dari segala penyakit yang ada dimanapun kita berada. Ya saudara, duduk di rumah, stay at home, stay healthy, Tuhan memberkati.